Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas hari baru ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas diri kami, sehingga kami terus terbuka hati untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan menjadi pedoman bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita telah memasuki hari ke-18 dalam hari retret kita. Sabda suci yang kita renungkan pada hari ini mengisahkan percakapan antara Simon Petrus dengan Yesus. Diceritakan bahwa Simon Petrus mendekati Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus memberikan jawaban demikian, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ada sesuatu yang menarik dari isi percakapan antara Simon Petrus dengan Yesus. Simon Petrus mewakili kita umat manusia, mengajukan pertanyaan kepada Yesus soal pengampunan. Apakah pengampunan itu maksimalnya sampai 7 kali? Tentunya yang dipikirkan oleh Simon Petrus bahwa pengampunan itu ada batasnya. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya.
bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Secara matematis kita bisa menghitungnya. Namun sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Yesus kepada Simon Petrus adalah pengampunan itu tidak ada batasnya. Manusia harus memiliki hati yang besar untuk mengampuni sesamanya. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, apa yang dikatakan oleh Yesus tersebut memang sangat berat untuk kita lakukan. Pengampunan kita selalu sangat terbatas. Kita selalu merasa diri kurang atau bodoh apabila terlalu cepat memaafkan kesalahan orang lain. Tidak perlu sampai 7 kali, sesuai yang disampaikan oleh Simon Petrus kepada Yesus. Sampai 2 atau 3 kali saja, bagi kita itu sangat luar biasa. Mengampuni berulang kali, bagi kita sama halnya membuang waktu. Bahkan kita merasa bahwa diri kita diremehkan. Pengalaman menunjukkan bahwa pengampunan kita selalu terbatas. Kita lebih gampang menaruh dendam dan menciptakan permusuhan daripada harus terus meluangkan waktu untuk mengampuni sesama. Injil yang kita renungkan pada hari ini menantang kita sekaligus mengajak kita untuk kembali melihat jati diri kita sebagai pengikut-Nya. Tuhan dengan tegas menghendaki agar kita terus berjuang untuk mengampuni tanpa batas. Manusia itu makhluk terbatas, rapuh dan gampang jatuh dalam dosa atau kesalahan. Kebersamaan akan mendatangkan sukacita atau kebahagiaan apabila kita selalu terbuka hati untuk mengampuni sesama. Kasih harus tumbuh subur dalam diri manusia, sehingga selalu ada jalan pengampunan bagi sesama yang kilaf. Semoga di masa prapaskah ini kita terus berjuang mengampuni sesama dengan tulus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau telah menyegarkan jiwa kami dengan santapan sabdamu. Lewat sabdamu hari ini, Engkau menghendaki agar kami mampu berjuang untuk mengampuni sesama kami dengan tulus tanpa batasnya. Semoga kami bisa mengamalkan sabdamu itu, sehingga kami semakin layak di hadapanmu dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana usaha pekerjaan kita, teristimewa usaha tobat kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.